Tarbiyah Sunnah Learning. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah berkat qudrat dan irada Allah pada sore hari ini tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah hari Selasa atau tanggal 14 Februari 2023 Masehi, kita bisa bertemu lagi pada kajian Islam membahas kitab A'malul Qulub yang pada hari ini menginjak pertemuan yang ketujuh dengan bahasan temanya sulitnya ikhlas. Sulitnya ikhlas yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nuruddin Abu Fainan Hafidhahullah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah manfaat dari apa yang nanti dijelaskan oleh Ustadz. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu silakan Ustadz dimulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Peserta daurah ya TSL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas ya suatu perkara yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan amalan-amalan hati ya. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui tentang amalan hati itu lebih penting daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan, tapi bukan berarti kita menyepelekan amalan yang dilakukan oleh anggota badan, karena antara amalan badan dan amalan hati itu saling berkaitan gitu. Tatkala kita berjilbab akan memberikan pengaruh kepada hati yang baik. Ketika kita rajin menuntut ilmu, maka itu akan memberikan pengaruh efek yang baik kepada hati. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ya amalan anggota badan dan amalan hati. Tapi kalau ditimbang-timbang mana yang paling utama, maka amalan hati itu lebih agung ya, di mana kita telah memahami penjelasan para ulama kalau seandainya amalan badan itu tidak disertai dengan niat, tidak disertai dengan keikhlasan, seperti seumpama orang yang telah melaksanakan ibadah haji namun dia tidak wukuf di Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah. Begitu pula diumpamakan oleh para ulama ya kita bahwasanya seumpama orang yang bepergian ya dan mengisi kantongnya dengan pasir, sudah berlelah-lelah tapi tidak memberikan manfaat apa yang dibawanya. Dan kita pun telah sama-sama memahami ya bahwasanya ikhlas itu murni, bersih ya, susu murni, yaitu yang tidak tercampur darah dan kotoran, tidak ternodai dari keluarnya dari perut sapi, perut kambing, susu murni dari kotoran dan juga darah murni. Itu gambaran tentang ikhlas dari sisi bahasa ya. Namun kalau dari sisi syar'i sebagaimana yang telah kita ketahui, semata-mata tujuan hanya untuk Allah. Jadi pendorong tentunya dalam amalan yang tatkala kita beramal tentu ada yang mendorongnya ya. Tentu ada yang mendorong ya dari sini, dari hati gitu. Nah, ketika yang mendorongnya itu inilah yang perlu kita selalu cek. Inilah yang perlu selalu kita tata, inilah yang harus kita selalu perhatikan. Apakah pendorong kita sekarang menuntut ilmu, yang mendorongnya adalah ingin dipuji oleh orang, ya ingin dikatakan orang soleh, ya. Karena jiwa itu memiliki banyak keinginan-keinginan,
ya, banyak keinginan-keinginan, ya. Apakah betul-betul semata-matakan tujuan karena Allah, karena dalam rangka menjalankan perintah Allah? Aktivitas dakwah kita, apakah di dalam aktivitas yang kita lakukan itu karena pendorongnya itu adalah ikhlas, yaitu tidak dinodai dengan keinginan-keinginan jiwa dari dunia, dari pujian, dari larinya dari celaan ataukah bagaimana. Nah, makanya tema yang kita akan sampaikan pada sore hari ini, begitu sulitnya gitu ikhlas ini gitu. Ya, kenapa ya? Ikhlas ini sangat sulit gitu. Ya, sulit terhadap jiwa kita, sangat jiwa kita tuh sulit gitu. Nah, karena jiwa itu memiliki keinginan-keinginan, sedangkan dalam ikhlas itu tidak ada bagian sedikit pun dari keinginan-keinginan jiwa. Maka kita semuanya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan untuk terus mengobatinya, terus berjuang gitu, menata hati kita, kita awasi segala lintasan-lintasan, gerakan-gerakan dan segala apa yang datang kepada hati kita dan yang timbul dari hati kita, gitu ya. Ketika kita bisa ikhlas, itu sesuatu yang paling kita cintai. Itu adalah sesuatu yang paling utama. Coba kita lihat dan renungkan perkataan Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni, sebagaimana yang saudara-saudariku, Bapak Ibu semuanya ketahui, adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar untuk minta Umar itu didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, karena memiliki kedudukan Uwais itu yang sangat tinggi sekali, jika berdoa akan dikabulkan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau mampu untuk wahai Umar untuk meminta doa ampunan untukmu, lakukanlah wahai Umar. Makanya kan dalam kita tahu sejarahnya bahwasanya Umar terus mencari dan bertanya yang mana yang namanya Uwais di kota Yaman, di negeri Yaman. Setiap datang kelompok orang-orang Yaman gitu, mana ada Uwais, ada Uwais gitu. Nah, sampailah bertemu dan dikabarkan itulah Uwais Al-Qarni, dan Umar minta untuk didoakan, dan Uwais mendoakannya untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Uwais berkata, ya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal segitu agungnya kedudukan Uwais. Subhanallah. Idza kumta, apabila engkau berdiri, fad'ullah an yuslihalaka qalbaka wa niyatak. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberesan kepada hati Anda dan niat Anda. Falan tu'alija syai'an asyadda 'alaika minhuma. Maka tidak ada sesuatu yang paling sulit, kata Uwais, untuk mengobati, ya, untuk mengobati yang perlu dirawat, yang perlu diobati daripada masalah hati dan niat, ya. Begitu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini menunjukkan bahwasanya memang ikhlas itu sulit. Kalau ulama juga sulit, apalagi kita, ya. Makanya harus selalu kita berusaha untuk melurus-luruskan niat, menata niat, membenahi niat sepanjang umur kita sampai kita mati. Makanya sesaat saja ada satu amalan yang ikhlas, itu akan menyelamatkan diri kita, ya, dari siksa api neraka insyaallah. Yusuf bin Asbat rahimahullah berkata, itu takhlisun niyah, jadi memurnikan niat, ya, dari rusaknya niat lebih berat
daripada orang yang beramal, yang banyak amalannya. Jadi memurnikan niat dari kerusakan niat itu lebih dahsyat, lebih berat untuk orang-orang yang beramal dari berlelah-lelahnya, dari bersungguh-sungguhnya dalam beramal. Kenapa demikian? Kadang seseorang gitu bisa melawan dirinya untuk mampu gitu untuk melaksanakan sholat yang lama gitu, panjang, di siang hari terus saum. Tapi dia kadang sulit untuk menata hatinya, tujuannya gitu, mensemata-matakan keikhlasan karena Allah. Jadi daripada menata hati untuk yang panjang, untuk mengawasi lintasan-lintasan, mengintrospeksi dari setiap perkataan, perbuatan, gerakan, dan diam, kadang pada akhirnya lelah gitu. Karena saking panjangnya, beratnya untuk selalu mengintrospeksi, untuk mencek. Makanya beramal yang nampak bohir itu kadang mampu seseorang untuk berlama-lama gitu. Ya, kenapa ya? Ikhlas itu sulit. Ya. Padahal ikhlas itu adalah sirrul ubudiyah. Ya, rahasia penghambaan. Ikhlas itu adalah rahasia amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan kita sangat butuh sekali untuk memperjuangkannya terus-menerus ya sampai nyawa tidak ada di badan kita. Nah, adapun sebab-sebab yang menyebabkan sulitnya keikhlasan dan juga akan dijelaskan sedikit tentang solusinya. Di antaranya pertama, bahwasanya ikhlas itu sama sekali tidak ada bagian untuk jiwa. Ya, maka ya, jadi annal ikhlas la nasiba li nafsi fi, ikhlas itu tidak ada bagian sama sekali untuk jiwa. Kalau seandainya seseorang melakukan suatu perkara yang ada bagiannya untuk jiwa, ya gampang dan mudah, tidak ragu-ragu seseorang itu untuk melakukannya, gitu. Ya itu kebanyakan amalan yang tentunya ada keinginan yang disegerakan oleh jiwa, kadang tidak ragu-ragu bagi seseorang untuk seseorang dalam melakukan amalan itu gitu. Adapun ikhlas, ya seseorang itu mesti mengkosongkan di dalam jiwanya dari segala keinginan-keinginan yang diinginkan oleh jiwa, tidak menoleh salah satu tujuan di antara tujuan-tujuan dunia yang diharapkan oleh jiwa, seperti agar orang itu mengagungkannya, agar orang itu menyanjungnya. Oleh karena itu, ini alasan yang menyebabkan kenapa ikhlas itu sulit bagi jiwa, karena bersihnya dari keinginan yang tidak ada sama sekali bagian untuk jiwa. Ya. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Memang sulit. Ya. Memang sulit karena tidak ada bagian untuk jiwa dalam keikhlasan itu sama sekali. Ya. Yang kedua, bahwasanya lintasan-lintasan yang datang kepada hati terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Sebagaimana yang telah dijelaskan, kenapa hati dinamai hati? Karena banyaknya berbolak-balik. Dan dikatakan juga hati itu adalah fuad, karena ya banyaknya lintasan-lintasan yang datang. Maka karena keikhlasan seperti ini berat bagi seorang hamba untuk menata setiap tingkah lakunya gitu.
gitu. Menata setiap gerakannya, memperhatikan setiap gerakannya. Karena lintasan-lintasan yang datang ke hati terus-menerus datang. Dan hati juga berbolak-balik begitu. Ya. Oleh karena itu memang sulit ikhlas itu. Sampai-sampai seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit bagiku untuk diobati daripada niatku. Kenapa? Karena berbolak-baliknya hati. Karena berubah-berubahnya hati. Sebagian ulama mengatakan ada dua perkara saya berusaha terus untuk mengobati. Dua perkara itu lama sekali. Semenjak 30 tahun. Apa? Meninggalkan kerakusan pada suatu perkara yang antaraku dan antara manusia. Ya. Ini yang saya usahakan untuk diobati. Dan yang kedua adalah mengikhlaskan amalan karena Allah Jalla wa'ala. Jadi kita jangan tenang-tenang, mentang-mentang kita sudah Masya Allah gitu ya, berada misalnya di suatu komunitas yang baik, ada di pesantren, kita subhanallah udah ini dan udah itu gitu ya. Hati-hati ya, lupa untuk mencek niat. Ya, niat kita luruskan karena niat itu selalu berubah-ubah. Dari awal mungkin niatnya ya karena Allah, di tengah perjalanan jadi berubah. Selalu kita cek kembali ya, setiap pergerakan langkah yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan seterusnya begitu. Makanya Sufyan bin Husain rahimahullah berkata, sesuatu yang paling sulit di dunia itu adalah ikhlas. A'adu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Berapa banyak aku berusaha untuk menghilangkan ria dari hatiku. Seolah-olah tumbuh ria itu dengan warna yang lain. Aku berusaha melawannya dari satu sisi, tapi tumbuh lagi sisi yang lain. Kadang ada sebagian manusia menyanjung, maka saya tolak sanjungan itu. Saya berusaha, saya itu bukan siapa-siapa. Sebutkan kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian dia berdiri, berbicara, meremehkan dirinya. Tapi tumbuh setelah itu ya sisi orangnya tawadu, tidak terlalu menoleh kepada jiwa, tapi ternyata setelah itu tumbuh sisi yang lain dari kekaguman. Jadi kadang berubah-berubah dari satu kondisi sudah ditepis, datang lagi penyakit yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ada seseorang yang kata Syekh mengatakan bahwasanya tadi malam ya, di waktu sahur aku mendengar demikian. Kemudian dia berkata, ini sebagai contoh, aku tidak termasuk orang yang sedang sholat malam. Itu dia langsung menepis karena dikhawatirkan yang mendengar, oh dia sedang sholat malam, gitu. Kemudian dia langsung menjelaskan kepada yang mendengar, aku bukan sedang melaksanakan sholat malam, tapi saya berbangun itu dalam rangka untuk sebuah kebutuhan, dalam rangka menepis ria. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ya, dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, dulu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya, kata siapa Husain? Lalu maka dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang tadi malam terjatuh? Saya jawab, saya. Kemudian saya katakan dalam rangka untuk menepis tentunya dan bagi ria gitu ya.
Saya bukan berarti tahu itu sedang melaksanakan sholat, akan tetapi saya dipatuk oleh kala jengking. Yang dikatakan sahabat ini dalam rangka menepis ria dari hatinya. Akan tetapi kadang manusia mengatakannya, wah Masya Allah, ikhlas. Kemudian terbitlah sisi yang lain, ya, keujuban yang ada di dalam jiwa. Banyak orang yang memujinya, banyak orang yang begini, banyak orang yang begini. Makanya kita terus selalu untuk menata hati kita di setiap langkah yang kita lakukan, di setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap gerakan yang kita lakukan, ya. Jangan sampai ya dinodai dengan adanya keinginan di antara keinginan jiwa. Ya betul, ya. Misalnya kadang seseorang itu menyebutkan suatu perkara di antaranya misalnya perjuangan dakwahnya misalnya, atau proyek-proyek kebaikan. Kadang seseorang itu celetuk menyampaikan tentang kesemangatannya, kesungguhannya, pengorbanannya, dan proyek-proyek kebaikan yang lainnya. Dan kadang dipahami oleh yang mendengar bahwasanya dialah yang melakukannya. Padahal kan sebenarnya bukan dia sebenarnya yang melakukannya. Kemudian dia menyusul kembali, dikhawatirkan yang mendengar menyangka itu semuanya yang dia lakukan. Dengan mengatakan, perlu diketahui bahwa perkara ini bukan, tidak ada sesuatu pun dari diriku. Aku tidak melakukan sesuatu apapun. Ini ucapan ini baik apa tidak? Ucapan yang baik dalam rangka menolak jiwa, menolak ria, menepis ria dari jiwa. Tapi kadang tumbuh penyakit yang lain yang merusak perkara tersebut. Tapi bukan berarti ya kita meninggalkan untuk menepis ria dalam setiap keadaan. Akan tapi yang ingin dimaksudkan dengan contoh-contoh tersebut mengingatkan begitu besarnya kedudukan ikhlas. Bahwasanya membersihkan hati dari segala noda yang menodai hati itu membutuhkan usaha yang sangat besar sampai akhir hayat kita. Dan mujahadah kita dalam setiap kondisi. Tidak boleh sampai kita meremehkannya dan meninggalkannya. Selalu terus menata hati, menjaga hati, dan selalu terus mengikhlaskan niat, ya, karena agungnya ikhlas itu, ya. Ikhlas itu ya hakikat Islam yang karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para utusan Allah Jalla wa ala, yang karenanya juga kitab-kitab semuanya diturunkan. Itu ya. Adanya surga neraka karena ini juga. Begitu agungnya ikhlas. Begitu agungnya dan begitu besarnya al-ikhlas. Ya, keikhlasan, yaitu kalimatut tauhid, yang harus selalu terus kita pelajari, ya, harus menjadi yang mendarah daging di dalam hati kita gitu. Kemudian juga kenapa gitu sulit ikhlas itu, karena manusia itu diciptakan untuk mencintai syahwat. Manusia itu diciptakan untuk mencintai syahwat, dan syahwat yang paling terbesar yang lebih bisa merusak agama seseorang adalah kepemimpinan. Kepemimpinan, mencintai jabatan. Gitu. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Ali Imran ayat 14. Manusia itu diberikan kecintaan, dihiasi untuk mencintai syahwat. Yang pertama kali dimulai di sini adalah apa? Minan nisa, wanita. Iya. Wal banin, anak. Wal qanatiril muqantar, harta yang banyak. Minadz zahabi wal fiddah, emas, perak. Wal khairil musawwamah, kuda. Wal an'am, binatang ternak. Wal hars, ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Hal itu merupakan kesenangan kehidupan dunia. Itu. Perkara-perkara inilah yang menjadikan kabita. Semua orang teh menjadi kabita, ingin kepada perkara-perkara ini. Dan itulah yang dirasakan, yang membuat jiwa itu merasakan kelezatan. Ya, merasakan kelezatan tatkala meraih perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini. Semua manusia condong kepada macam-macam yang disebutkan dalam ayat ini. Bahkan kebanyakan manusia keinginan terbesarnya untuk mendapatkan hal itu. Wanita, anak, harta yang banyak. Itu yang diinginkannya. Ya. Tapi kata Allah, itu kesenangannya yang menipu sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wanita karena fitnah yang paling terbesar itu adalah wanita. Kemudian setelah itu menyebutkan anak, ya. Karena bisa dengan anak itu orang jadi berbangga-bangga. Kemudian juga harta. Kemudian orang dengan mengumpulkan harta menjadi sombong, sombong kepada orang-orang yang lemah, sombong kepada orang-orang fakir. Kemudian setelah itu kendaraan, ya, kendaraan yang baik. Ya. Kemudian setelah itu apa yang Allah anugerahkan kepada manusia, binatang ternak. Kemudian setelah itu ladang, ya, untuk ditanam, untuk ditani, gitu. Ya. Nah, itulah yang sangat diharapkan oleh jiwa manusia dari perhiasan kehidupan dunia. Namun syahwat manusia itu tidak cukup dalam hal itu. Jadi jiwa tidak hanya tergantung dengan ini saja, tapi ada perkara-perkara yang tersembunyi. Nah, perkara-perkara yang tersembunyi, ini berarti masalah hati, ya, jiwa. Yang lebih berat daripada ini. Seseorang bisa mengorbankan hartanya, bahkan sampai dirinya, apalagi kendaraan dan sawah dan ladangnya, dalam rangka untuk merealisasikan syahwat yang diinginkannya, yaitu kelezatan kepemimpinan, kelezatan keterkenalan, dan kedudukan di hati manusia. Dipuji, senang sekali untuk dipuji. Begitu. Nah, makanya barangkali ada seseorang yang menafkahkan hartanya agar dikatakan dermawan. Barangkali ada orang yang berjuang mati-matian. Ya, di medan perjuangan ingin dikatakan pemberani. Begitu. Ya, ini memang seperti itu. Lihatlah bagaimana godaan-godaan syaitan, bagaimana mempermainkan manusia, ya, ya. Gitu. Kalau seandainya mereka itu bersabar aja untuk takwa, ikhlas, ya, tentu akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi mereka bisa bersabar walaupun sedang menghunus, walaupun uang dihabiskan, tapi semuanya itu bikin dipuji biar dikenang oleh orang lain. Kalau seandainya sabar untuk ikhlas, gimana ini? Tentu akan mendapatkan pahala. Jadi, makanya
diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada fitnah yang terbesar ini dan efeknya yang sangat berbahaya kepada agama seseorang, ya, mazibani ja'iani ursila fi ghanamin bi'absadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini, ya, lidini, ya. Hadis ini dikeluarkan, ya, ya. Tidaklah dua serigala yang sedang kelaparan, gitu ya, yang dibiarkan di kandang kambing, ya, lebih merusak daripada kerakusan seseorang untuk mendapatkan harta dan kemuliaan, ya, jabatan, ya, lebih sangat, ya, kepada agamanya. Jadi dengan sebab ke cinta harta, ya, dan cinta jabatan ini, ya, lebih lebih berbahaya, gitu, ya kepada agama seseorang, merusak agama seseorang. Makanya berapa banyak orang yang sudah berkecimpung di di dalam masalah perpolitikan dan lain sebagainya. Kadang jenggotnya jadi dicukur, kadang ini, kadang itu, kitab hanya sekedar dipajang saja. Jadi sebagai zahir, yang zahir, ada keterkaitan antara zahir dan batin, bukan menghakimi, bukan. Jadi mungkin kitab juga sudah bulukan, jarang lagi dibaca, sudah sibuk aja dengan perkara-perkara bagaimana saya mendapatkan kursi, gitu kan. Jadi hal yang demikian itu memang akan sangat merusak. Jadi sudah yang tadinya mungkin tegas di atas sunnah, komitmen di atas sunnah dan lain sebagainya. Misalnya baru lulus misalnya dari kuliah yang semua orang subhanallah menginginkan untuk bisa berduduk bersama para ulama di kota Nabi, misalnya tadi di tempat turunnya wahyu misalnya. Tapi karena kecintaan kepada kepemimpinan menghilangkan semua itu, merusak agamanya. Ya. Makanya kadang dikatakan sampai jenggotnya nggak ada, yang tadinya cingkrang jadi tidak cingkrang. Raut mukanya juga bukan lagi penuntut ilmu. Itu secara zahir, ya. Karena zahir dan batin itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan bahwasanya kecintaan kepada kepemimpinan itu akhir yang mengeluarkan dari hati-hati orang yang jujur, ya, dari hati-hati orang yang jujur. Karena memang ini masalah syahwat khofiyah, gitu. Syahwat yang tersembunyi sebenarnya kepemimpinan itu, gitu, kepemimpinan. Makanya kalau udah jadi pemimpin yang jelas kepemimpinan itu berat, keinginan yang dicita-citakan itu sangat, itu sesuatu hal yang diinginkan oleh jiwa, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa aku tidak melihat juhud dalam sesuatu yang lebih kecil daripada kepemimpinan, gitu. Maksudnya bagaimana? Anda bisa melihat seseorang bisa juhud dalam makan dan minum, harta dan pakaian. Tapi ketika dibagi-bagi kepemimpinan, dia pasti akan menjaganya. Jangan sampai lengser. Ya, jangan sampai lengser. Dari sekup kecil maupun sekup besar. Karena memang cinta kepemimpinan. Tapi kecinta kepemimpinan itu memang sangat membahayakan. Ya, harus ditepis. Memang harus ditepis. Karena itu merupakan keinginan yang terberat dalam jiwa seorang, bagi para penuntut ilmu, bagi semuanya juga, gitu kan, untuk tasadur, menampakkan
keilmuan untuk banyak berfatwa dan lain sebagainya, untuk itu kadang tumbuh dari syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi yang menyerang para penuntut ilmu gitu kan. Gitu. Itu juga perlu diperhatikan gitu kan, akhirnya terkenal gitu kan. Ya syahwat yang tersembunyi yang 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 ya, sehingga misalnya dalam belajar lebih mengutamakan ilmu-ilmu alat dulu, misalnya untuk masalah fatwa misalnya, usul alat-alat usul fikih tapi kalau udah waktunya untuk berfatwa beda ini mah. Ini mah seorang pemula langsung menuntut permasalahan yang pelik gitu. Gitu. Karena dengan menjawab dan ini akhirnya gampangnya keterkenalan bagi seseorang penuntut ilmu. Jadi hati-hati dari syahwat khafiyah yang tersembunyi yang menyerang hati para penuntut ilmu gitu ya. Al-Imam makanya harus ditepis. Aba Sulaiman Ad-Dari ini mengatakan afdhalul a'mal khilafu hawan nafsi. Seutama-utama amalan adalah menyelisihi hawa nafsu. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan sungguh telah sepakat orang yang menempuh jalan kepada Allah dengan beda-bedanya langkah mereka dan suluk mereka, tingkah laku mereka, bahwasanya jiwa adalah yang memutuskan antara hati dan sampainya kepada Allah. Dan bahwasanya tidak akan masuk dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah mematikan jiwa dan meninggalkan jiwa dengan menyelisihi jiwa dan menguasai jiwa. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama ada yang jiwanya yang menguasainya. Jiwanya yang menguasai dia. Dia dibinasakan oleh jiwanya. Dia taat di bawah perintah-perintah jiwanya. Sedangkan kita tahu sendiri jiwa itu dhalum, jahul. Ya. Dolim, bodoh, amarah bisu, memerintahkan selalu kepada keburukan. Nah, jiwa adalah yang menguasai dirinya, menguasai dia, sehingga dia taat di bawah kendali perintah-perintah yang diinginkan oleh jiwanya. Ada kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang menguasai ya, jiwa-jiwa mereka. Mereka adalah orang yang bisa mengendalikan jiwa-jiwa mereka. Maka jiwa-jiwa mereka lah yang taat kepada mereka, yang melaksanakan kepada perintah-perintah mereka. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sebagian arif ya, berkata bahwasanya berakhirlah perjalanan orang yang menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisanya menguasai diri mereka. Orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah pada akhirnya bisa beruntung untuk menguasai diri mereka. Dan barang siapa yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan jiwanya, aflah wa anjah. Pasti dia beruntung, pasti dia sukses. Tapi barang siapa yang jiwanya yang menguasainya, khasira wa halak. Pasti dia rugi dan binasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melewati batas
dan mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun yang takut kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwa dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga adalah tempat kembalinya. Maka jiwa mengajak kepada melewati batas, jiwa mengajak untuk mementingkan kehidupan dunia gitu. Makanya coba kita perhatikan yang sudah mengetahui keutamaan menuntut ilmu, padahal ada di rumah sedang tidak ada pekerjaan, bermalas-malasan. Salah satu contoh karena jiwa itu mengajak kepada melewati batas, yang melewati batas dalam segala hal, ya. Ya, dan lebih kalau masalah dunia secapek apapun dalam kondisi sedang hujan dan sebagainya, kan itu merupakan suatu keuntungan yang nampak dikejar, tapi suatu keuntungan yang tidak nampak, ya, seperti hati yang bercahaya, hati yang hidup, yang merupakan taman-taman surga, akan diampuni dosa orang yang duduk di taman surga berleha-leha. Karena jiwa yang mengajak dia itu untuk melewati batas, untuk zalim kepada dirinya, untuk lebih mementingkan kepada kehidupan dunia. Begitu. Dan Rob bahkan karena cinta kepada kepemimpinan, ya cinta, ada rasa malu jiwanya itu, tahu ada keutamaan ini untuk menuntut ilmu, misal ini contoh yang kondisi keadaan diri kita, tapi malas karena ini bukan lagi dari golongan kita, ini bukan lagi. Padahal iya di atas manhaj salaf menyampaikan yang sunnah dan lain sebagainya. Gak bisa diatur lagi dengan saya nih. Udah tadinya biasanya suka diundang itu, iya misalnya. Sekarang kok ngadain pengajian lagi misalnya. Jadi untuk apa saya hadir? Padahal tahu keutamaan dan tahu keilmuan yang ada gitu, tapi malas jadinya. Karena itu tadi hubus syahwatnya itu, kepada kepemimpinannya itu yang menghalangi dirinya untuk tawadu, bersila, untuk menuntut ilmu. Ya. Sedangkan Rob adalah yang mengajak hambanya untuk takut kepada Allah, untuk menahan jiwanya dari hawa nafsu. Makanya hati itu antara dua ajakan, ya, kadang condong kepada hal ini, kadang condong kepada hal ini. Maka hati itu tempat ujian. Tempat ujian. Jadi bisa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan bahwasanya memang sulit gitu ya untuk ikhlas itu. Kenapa sulit? Karena pertama tidak ada bagian dalam ikhlas itu sedikit pun jiwa. Itu jadi berat. Yang kedua bahwasanya jiwa itu diciptakan untuk mencintai syahwat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi yang ketiga apa? Tidak hanya tiga ya. Ada tiga ya. Yang ketiga, yang oh itu yang ketiga. Yang kedua adalah hati itu sering datang lintasan-lintasan yang tidak berhenti, makanya sulit untuk ikhlas. Itu saja ya simpulnya, dan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri yang menyampaikan, dan mohon maaf kalau ada contoh-contohnya yang kurang berkenan, karena ketika ada lintasan langsung disampaikan sebagai maksudnya untuk memberikan contoh. Tapi kalau contoh tersebut ada kekeliruan, mohon diluruskan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, fal yatafaddal maskura. Ya, silakan. Yang mau bertanya bisa langsung saja.
Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, sulit, ikhlas, tapi manfaatnya sangat besar. Insya Allah. Sehingga insya Allah memudahkan diri kita untuk ikhlas. Buahnya dari ikhlas itu. Ada pertanyaan? Ini ada yang ada Ustadz, ada Ustadz. Ustadz ini nih dari Alfia Citra Juwita. Bagaimana kiat Ya. menjaga keikhlasan? Bagaimana kiat menjaga keikhlasan di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Ustadz, Ya. Menjaga keikhlasan, ya. Kiatnya bagaimana ketika di tengah kesulitan. permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Jadi gini, ketika kita beramal, jadi bukan berarti begini ya. Misalnya kita melaksanakan suatu amalan yang kita lakukan seperti berhaji, gitu, ketika saum misalnya. Ketika kita ada tujuan yang lain menoleh kepada tujuan yang lain, ya, berarti itu tidak ikhlas. Tidak demikian. Jadi, nah sekarang bagi yang sedang menghadapi ujian, maka saya hendaklah selalu terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, berusaha untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, gitu ya. Jadi tatkala kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita. Ingat sebuah nasihat yang dinasehatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi jagalah Allah, pasti Allah jaga kamu. Jadi batas-batas Allah mesti dijaga. Bagaimana kita akan mengharapkan kesulitan-kesulitan kita ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, keberkahan harta kita, nampak keberkahannya, atau keluarga tiga dijaga, sehat dan lain sebagainya, kalau seandainya kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tapi ingat bahwasanya ketika kita menjalankan perintah Allah itu adalah ikhlas. Hadirnya di dalam hati saya sedang menjalankan perintah Allah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah apa yang kita perbuat adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Saum dan ibadah-ibadah kita harus bersungguh-sungguh. Tidaklah sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu daripada seorang hamba itu melakukan yang diwajibkan kepadanya. Yang wajib-wajib kita lakukan. Kemudian yang sunnah-sunnah. Jadi jagalah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti menjaga Allah. Ketika kita melakukan ibadah murni karena dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka di tengah saat kesempitan ketika kita berusaha untuk ibadahnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kemanfaatan menjaganya di dunia maupun menjaga di akhirat. Di dunia. Jadi kalau seandainya bermasalah lagi, cek keadaan diri kita. Oh, berarti kita kurang ini. Oh, kita kurang ini. Oh, kita kurang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga begini. Coba penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, misalnya, oh, anak-anaknya nggak soleh, anak-anaknya begini. Cek diri kita. Diri kitanya yang nggak soleh, misalnya. Nggak menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya kita sebagai seorang ayah yang soleh, maka anak kita akan dijaga. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika dinding mau jatuh sama Khidir, langsung dijaga dan dibenahi. Aneh Nabi Musa. Ternyata
karena bapak ini ada harta yang tersimpan, punya anak yatim, bapaknya soleh. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kesulitan apapun, maka dengan kita ikhlas karena Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka kita akan menjadi berkah. Jadi memang dituntut diri kita untuk ikhlas dalam kondisi apapun. Apalagi di saat kita sedang dalam kesulitan. Kalau di saat kita sedang diberikan kesehatan, ketika jabatan, uang yang banyak, itu harus kita betul-betul gunakan itu waktu kesehatan kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kenal kita di waktu sulit. Kalau seandainya kondisi kita sedang kesulitan, harus lebih tambah lagi untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengikhlaskan niat di saat kesulitan itu, ya diantaranya ingat dengan agungnya, besarnya apa yang akan didapati oleh orang-orang yang ikhlas, yaitu akan mendapatkan buahnya di dunia dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan di dunianya, kesehatan badannya, keberkahan keluarganya, dan juga nanti di akhirat akan terjaga dari siksa api neraka. Maka dengan hal yang demikian itu insya Allah di saat kondisi bagaimanapun kita bisa ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup? Insya Allah. Ya, gimana, ada lagi atau ada lagi? Silakan. Enggak ada Ustaz mungkin. Sudah cukup berarti ya, insyaallah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat diri saya dan juga para peserta. Amin. Ditutup aja Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, syukron Ustaz, jazakallah khairan atas materinya. Mudah-mudahan antum senantiasa Ustaz dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pada peserta yang hadir pada kesempatan hari ini kami ucapkan jazakumul khairan atas kehadirannya. Semoga apa yang telah tadi dijelaskan oleh Ustaz dapat memberikan faedah bagi kita semua. Dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.